Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Happy Fitriani dari Universitas Yarsi jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang pengujian data kuesioner data primer. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar atau variabel X1 dan motivasi berprestasi atau variabel X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ada analisis regresi linear berganda. Yang kedua, pengujian parsial uji statistik T dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang ketiga itu ada uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi yang pertama ini, analisis regresi linear berganda menurut Purwanto, analisis regresi linear berganda atau multiple regression, yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Nah, abis itu ini rumus persamaan regresi untuk penelitian ini. Y sama dengan alfa. Y-nya itu tuh prestasi praktikum aplikasi software SPSS, alfanya itu nilai konstanta, B1 koefisien variabel X1. Nah, terus yang ini B2 itu koefisien variabel X2, yang X1 di sini ada kemandirian belajar dan X2 di sini ada motivasi berprestasi, dan E ini adalah error atau variabel pengganggu. Bagan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ada gambaran dari pengujian secara simultan maupun secara parsial. Kalau yang secara parsial ini di sini dia terpisah dari variabelnya ya. Jadi pengaruhnya itu tidak bersamaan atau terpisah. Jadi itu kayak sendiri-sendiri gitu. Kalau yang secara simultan yaitu pengaruh variabel secara bersamaan nih, jadi kemandirian belajar atau X1 dan motivasi berprestasi atau variabel X2 bersamaan berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y atau variabel independen. Nah, pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusan menggunakan hipotesis HO dan H1, H0 dan H1. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi yang H0 itu hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dan ada H1 yaitu hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya alfa sama dengan 0,05. Nah, ini untuk mencari nilai F tabel
rumus uji statistik F atau uji F simultan dalam analisis regresi, yaitu F tabel sama dengan K titik koma N min K. Keterangannya N di sini itu adalah jumlah sampel yang digunakan dan K di sini adalah jumlah variabel independen. Tingkat kepercayaan penelitiannya alfa sama dengan 0,05. Pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F dalam analisis regresi adalah yang pertama itu berdasarkan nilai F hitung dan F tabel. Jika nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka variabel bebasnya berpengaruh terhadap variabel terkait. Nah, begitu juga sebaliknya, jika nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Lihatnya pada tabel ANOVA pada kolom DF dan baris residual dan kolom F pada baris regression. Yang kedua itu ada berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Yang pertama itu jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Yang kedua, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Lihatnya pada tabel ANOVA pada kolom signifikan atau sig. Pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali 2016, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y. Rumusan hipotesis penelitian dalam analisis regresi yaitu H0. Hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Yang H1 berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya alfa sama dengan 0,05. Rumus uji statistik T, uji T parsial dalam analisis regresi yaitu untuk mencari nilai T tabelnya dengan cara alfa dibagi 2 titik koma N min K min 1 atau DF residual. Keterangan alfa ini adalah tingkat kepercayaan penelitian yaitu 0,05 dan N di sini adalah jumlah sampel yang digunakan dan K di sini adalah jumlah variabel independen. Nah, yang di ini DF residual adalah derajat kebebasan nilai residual. Pengujian parsial uji statistik T. Dasar pengambilan keputusan untuk uji T dalam analisis regresi adalah yang pertama berdasarkan nilai T hitung dan T tabel. Jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan begitu juga sebaliknya, jika nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Kalau yang buat T hitung dan T tabel, dilihatnya pada tabel koefisien pada kolom T. Dan yang kedua ini berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS. Jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Untuk nilai signifikan dilihatnya pada tabel koefisien pada kolom sig. Nah, itu yang terakhir ya, uji koefisien determinasi atau R-square.
Dalam analisis regresi linear berganda, menurut Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusannya lihat pada tabel model summary pada kolom R-square dan adjusted R-square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R-square. Uji koefisien determinasi R-square dalam analisis regresi linear berganda. Pengambilan keputusannya, jika nilai R-square-nya itu semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R-square-nya semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R-square bernilai positif. Notnya nih, jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R-square bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Oke, kita langsung aja ke pengujiannya ya. Ke pengujiannya atau pengolahan datanya, ini menggunakan data sebelumnya. Untuk melakukan uji hipotesis, kita klik analyze, regression, linear, dependennya itu yang prestasi praktikum, dan yang di independennya itu adalah kemampuan belajar dan motivasi berprestasi. Kita ke statistik nih, checklist estimate sama model fit, terus covariance covariance matrixnya di regression coefficient ya. Lalu ini collinearity diagnostic. Lalu klik continue. Yang di plotnya gak usah diisi ya, gak usah diisi karena tidak ingin melakukan pengujian data normalitas dan maupun hetero. Habis itu yang di save, kita unchecklist ini unstandard ini di residual agar nilai atau variabel tesnya itu tidak kedetek lagi di data view. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, data yang diperoleh akan seperti ini. Nah, kita tuh menggunakan persamaan untuk menganalisisnya ya. Clean. Nah, kita lihatnya tuh di tabel koefisien. Nilai konstantanya bisa dilihat di kolom unstandard beta. Nilai konstantanya itu sebesar 7,784 nih. Nilai konstanta alfa ini kan Y sama dengan alfa. Nah, ini tuh nilai konstantanya itu ini 7,784, yang mana hal ini menyatakan bahwa variabel independen yaitu kemandirian belajar X1 dan motivasi
Motivasi berprestasi atau X2 itu dianggap konstan, yang artinya semakin meningkatnya kemandirian belajar, dan motivasi berprestasi atau variabel X2 akan berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Lanjut, untuk yang di sini terdapat koefisien variabel X1 ya. Nah, di sini kita melihat angkanya itu yang di unstandard kemandirian belajar, yaitu diperoleh hasil 0,372. Namun kita lihat dulu di sini nilai signifikannya yaitu 0,000. Untuk analisisnya, variabel kemandirian belajar menunjukkan adanya pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang mana berpola positif. Di sini bisa kita lihat yaitu nilai positif ya, 0,372. Semakin tinggi kemandirian belajar, maka pengaruhnya akan semakin tinggi pula terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Di sini untuk pengaruhnya itu bisa dilihat nilainya di sini 0,372. Berpengaruh besar 0,372 untuk yang variabel kemandirian belajar. Selanjutnya di sini ada nilai koefisien variabel X2 atau beta 2 sebesar 0,557. Di sini analisisnya yaitu variabel motivasi berprestasi menunjukkan adanya pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Maka semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin tinggi pula prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Di sini pengaruhnya itu yang motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum itu diperoleh angka 0,557. Jadi peningkatannya sebesar 0,557 dan berpengaruh positif. Nah, di sini juga ada ini ya, nilai error atau variabel pengganggu, yang mana kita lihat di standar error ini nih, koefisien standar error. Sebesar 1,390, yang artinya seluruh variabel kemandirian belajar atau variabel X1 dan motivasi berprestasi atau X2 akan berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Itu memiliki tingkat variabel pengganggu sebesar 1,390. Jadi di mana setiap kenaikan dari variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu terjadi kenaikan dari variabel pengganggu yaitu sebesar 3,90. Jadi untuk analisisnya persamaan regresi berganda kita jelaskan untuk setiap pola dari persamaan regresi linier berganda ini. Melihat analisisnya itu di tabel koefisien. Untuk yang selanjutnya, pengujian simultan bisa dilihat di tabel yang ANOVA. Rumus mana nih? Rumus mencari nilai F tabel. Di sini untuk yang F tabel itu sudah diperoleh angka
Nah, di sini ya yang di tabel ANOVA. Rumus mencari nilai F tabel di sini tuh untuk yang F tabel itu untuk yang F hitung itu udah diperoleh angka sebesar 99,450 untuk mencari nilai F tabel menggunakan rumus, yaitu K, yang mana nih rumusnya itu F tabel itu sama dengan K titik koma N min K, dimana K nya itu jumlah variabel independen. Yang di sini tuh terdapat dua variabel independen ya, yang mana variabel independennya itu variabel X1 X1 atau motivasi berprestasi, yang kedua itu X2 yaitu kemandirian belajar. Jadi itu totalnya tuh 2, maka di sini K-nya itu 2. Lalu untuk nilai N-nya itu di sini yaitu jumlah sampel yang digunakan. Kita bisa lihat di data SPSS ini sebentar. Nah, di sini kan ada 171 responden. Nah, ini tuh nilai N-nya. Nah, jadi itu 2.171 min 2. Jadi itu yang kata 171 min 2 nya itu kan 169 ya. Jadi untuk di sini tuh untuk mencari F tabelnya itu 2.169. Nih. Kan tadi tuh 2 ya, 169. Kita cari 169 ya. Nah, ini tuh menggunakan tabel yang sama untuk uji ANOVA yang pas itu. Perbedaannya tuh di sini hanya rumus saja. K-nya itu yang tadi tuh 2 itu yang di atas ya. Nah, terus ini yang 169 tuh yang tadi N min K. Jadi itu kita dapet angka sebesarnya 3,05. 3,05 itu F tabel. 3,05 ya, ingetin. Nah, jadi tuh jadi kan tadi F hitungnya itu tuh 99,450 dan F tabelnya itu 3,05. Jadi kita tuh yang berdasarkan nilai F hitung dan F tabel dulu ya. Jadi kan F hitungnya tuh lebih besar daripada F tabel yang 3,05 itu. Jadi tuh maka variabel bebasnya berpengaruh terhadap variabel terkait. Maka hipotesis yang diterima itu adalah H1. Nih, H1. Nih, jadi itu karena hipotesis ini atau hasil output SPSS ini menunjukkan variabelnya itu berpengaruh terhadap variabel dependent. Nih ya, jadi itu kita simpulkan kan yang terima tuh H1 berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, jadi tuh hasilnya tuh berpengaruh ya. Nah, terus kita menggunakan uji yang kedua ini berdasarkan nilai signifikasi hasil output SPSS. Nah, kita ke outputnya dulu. Nah, kan signifikan di sini tuh 0,005. Maka hipotesis yang diterima itu kan signifikannya tuh lebih kecil ya daripada 0,05.
maka hipotesis yang diterima itu masih yang sama, yaitu H1, yaitu berpengaruh terhadap variabel dependent, atau di sini nih dependent itu, atau di sini prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nih, di sini ada prediktor, motivasi berprestasi dan kemandirian belajar secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependent atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Lalu ke analisis berikutnya atau pengujian berikutnya, yaitu uji statistik T. Kita lihatnya di tabel koefisien. Kan di sini tuh variabelnya berbeda ya, atau terpisah dan tidak menyatu dengan yang lain, di mana kemandirian belajar maupun mandiri belajar itu mempunyai nilai sendiri, begitupun dengan motivasi berprestasi terhadap variabel dependent, yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Di sini untuk nilai T hitungnya sudah diperoleh hasil yang di tabel ini, tabel T ini, yaitu yang di kemandirian belajar ya, yaitu 5,648, dan yang untuk motivasi berprestasinya tuh ada 8,882. Untuk T hitung bisa dilihat di tabel yang terdapat di output SPSS ini, sedangkan yang T tabel terdapat rumus, di mana rumusnya itu yang ini nih. Ini kan T hitung ya, terus ini T tabel. T tabel sama dengan, untuk mencari T tabel itu alfa dibagi 2 titik koma n min k min 1 atau df residual. Kan alfa itu kan ini nih yang 0,05, jadi kita bagi 2 jadinya 0,025 dong. Nah terus titik koma n nya masih sama yang kayak tadi itu, yang jumlah respondennya semuanya itu yang 171, dan k nya itu yang ini, yang jumlah variabel independen. Kan ada 2 tuh, soalnya kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Nah terus kita min satuin juga, dimana hasil dari 171 min 2 min 1 yaitu 168. Jadi untuk mencari T tabel itu di sini tuh 0,025 titik koma 168. Nah kita ke T tabel. Nih kan tadi tuh ini ya 0,025. Nih 0,025 kita tinggal cari. DV kita tinggal cari 168. Nih 168. Nah, diperoleh hasil dari T tabel ini yaitu 1,97419. Nah, ini ingetin ya tadi tuh. Nah, terus kita ke materinya dulu. Dari data ini maka bisa disimpulkan, data ini tuh kan tadi tuh T tabelnya itu kan T hitungnya itu 5,648. Nah terus T tabel itu 1,974 sekian lah. Nah bisa disimpulkan
bahwa T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel, karena T tabel itu cuma 1,97 sekian, sedangkan T hitungnya ada 5,648. Maka dapat disimpulkan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Maka hipotesis yang diambil yaitu hipotesis yang diambil atau diterima itu yang H1. Nih. Berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, terus yang kedua, berdasarkan nilai signifikansinya, nilai signifikansi hasil output SPSS, kan di sini tuh signifikannya yang kemandirian belajar tuh ada 0,00 ya. Berarti itu lebih kecil dong dari 0,05. Maka variabel bebasnya berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Yang diterima juga yang H1 ya. Jadi kemandirian belajar itu berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, di sini juga kan tadi itu terpisah gitu ya. Jadi motivasi sekarang yang motivasi berprestasi. T hitungnya ada 8,882. Kan ini tadi tuh T tabelnya itu ada 1,974 sekian. Berarti lebih besar yang motivasi ini dong, yang di T hitung ini dong. Jadi T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, karena T tabel itu 1,97 sekian, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Maka hipotesis yang diterima itu adalah hipotesis H1, di mana nilainya itu berpengaruh. Jadi motivasi berprestasi ini mempunyai pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Dan nilai signifikannya itu kan yang dimotivasi berprestasi itu ada 0,000. Nah, ini tuh lebih kecil kan daripada 0,05 nih. Maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jadi tuh di sini tuh yang dari nilai signifikan ya, maka memiliki pengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Jadi karena di sini analisisnya secara terpisah, jadi menjelaskannya itu dua kali untuk uji yang parsial, di mana variabel X1 terhadap variabel dependent, begitupun dengan variabel X2 atau motivasi berprestasi terhadap variabel dependent atau variabel Y atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, ANOVA itu yang uji simultan dan koefisien untuk uji T. Di ANOVA keterangannya itu yang nilai F ini sudah mencakup variabel X1 dan X2. Nanti hitungnya itu jumlah dari kedua variabel ini untuk nilai F hitung ini. Lalu untuk nilai T hitungnya terpisah dari variabel X1 dan X2 nya. Nah, rumus mencari nilai T tabel. Di sini kita bisa lihat nilai dari DF residual pada tabel ANOVA. Tadinya kan nih berjumlah 168 di kolom residual ya. Angka DF-nya itu 168, jadi nggak perlu capek hitung sebenarnya untuk mencari T tabel ini. Jadi ini untuk pengetahuan aja nih, yang rumus ini tuh untuk pengetahuan aja, seperti ini cara carinya. Lanjut kita ke data koefisien. Nih. Nah, kalau untuk mencari uji koefisien determinasi itu kita menggunakan model summary.
kita tuh menggunakan tabel model summary ya. pada kolom R square dan adjusted R square. Di sini pengambilan keputusannya R square-nya itu kan ada 0,542. Di sini tuh udah termasuk setengahnya dari angka 1. Nih udah termasuk setengahnya, dan nih kan nilai koefisien determinasi adalah antara 0 atau 1 nih. Nah, kan 0,542 ini udah termasuk setengahnya dari angka 1. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai R square ini mendekati angka 1, yaitu maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Dan untuk nilai adjusted R square, yaitu kan 0,537 ya. Dan ini tuh bernilai positif. Jadi ini kita lihat nih, nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R square-nya itu bernilai positif. Jadi diperoleh nilai kontrol yang positif nih, karena ini positif, yang mana nilai kontrolnya tersebut termasuk baik. Kan tadi itu kan ini kan yang R square itu kan 0,542. Nah sisanya itu mana nih biar jadi 1? Sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lain yang mana juga mempengaruhi prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Untuk penjelasan nilai koefisien determinasi hanya segini aja karena datanya juga sedikit ya, dan nilai R square-nya nilai R square ini tuh hasil dari pengkuadratan dari nilai R doang ini nih, maka hasilnya segini. Ini tuh sebenarnya tuh banyak gitu, angkanya masih ada lagi. Nah terus kalau misalnya dikuadratin tuh dapatnya nilai R square. Untuk pengujian data primernya itu hanya seperti ini aja, karena pengujian koefisien determinasi ini adalah uji terakhir nih. Uji koefisien determinasi atau R square dalam analisis regresi linear berganda ini adalah uji terakhir dari data primer. Hasilnya bisa untuk dilakukan analisis, jadi kita sudah melewati semuanya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.